Saya teruskan ya. Saya teruskan. Mohon maaf ada telepon. Jadi para ahli ulama fikih itu membatasi bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan risalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan risalah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan wahyu, dengan Al-Quran, dan itulah merupakan penerjemahan Al-Quran atau merupakan penjelasan terhadap implementasi Al-Quran. Itulah hadis. Dan para ulama fikih menyebutnya sebagai sunnah. Sunnah itulah yang dipakai oleh para ulama fikih gitu. Sedangkan para ulama hadis ya segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu adalah hadis gitu kan. Tapi kemudian ada hadis yang menjadi ajaran, ada hadis yang menjadi budaya gitu kan. Ada hadis yang menjadi ajaran, ketika jadi ajaran dia mengikat, ketika dia sebagai budaya itu hanya sebagai sebuah irsyad kata mereka ya, kata ulama hadis ya. Jadi ada hadis yang memang itu sebagai ajaran yang tadi yang berkaitan dengan penterjemahan atau penjelasan terhadap Al-Quran, penjelasan terhadap implementasi Al-Quran, penjelasan Al-Quran atau implementasi terhadap Al-Quran itu menjadi sunnah. Dan itu menjadi hadis yang berkaitan dengan risalah. Gitu kan. Dan itu hadis yang kemudian jadi mengikat kepada kita. Tapi ketika hadis-hadis itu adalah merupakan perbuatan dia yang bersifat kultural, itu hanya sebatas sebagai irsyad aja. Cara dia komunikasi dengan Aisyah, dengan istrinya, cara dia berkomunikasi dengan para istrinya, itu kan tidak semua itu harus menjadi bagian ajaran yang harus mengikat bagi kita semuanya. Baju beliau kan bajunya hanya satu warna putih. Kalau kita kan pakai batik, pakai baju warna coklat dan sebagainya, karena kita colorful ya. Dengan demikian, cara beliau berpakaian, kata ulama hadis itu hadis. Karena tadi definisi tadi, ma'udhifil Nabi SAW yang qaulin afilin atau takririn selama 24 jam itulah hadisnya, itulah hadis. Tapi kemudian ketika itu bersifat kultural, maka itu tidak menjadi perbuatan yang mengikat bagi kita. Nah, tapi itu menjadi irsyad. Bagus untuk kita ikuti, tapi tidak mengikat untuk kita ikuti. Jelas ya, jadi cara Nabi tidur itu sesuatu yang sifatnya kultural. Apalagi kalau kita punya kepentingan untuk tadi itu sakit punggung, orang sedang hamil dan sebagainya, ikutin kepada kepentingan tubuh mereka. Itu kira-kira jelas ya, Ziki ya. Jelas Prof. Terima kasih penjelasannya. Tidak semuanya mengikat, tapi sifatnya kultural. Jadi jangan kemudian karena Rasul itu pakai gamis semuanya pakai gamis saja, itu kan kultural beliau. Oke, jelas ya, yang pertama clear ya. Terima kasih. Silakan yang kedua, Zaki terusin. Ya Pak. Saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang. Jadi sudah benar. Jadi jawaban Nur Rahmat tadi sudah benar. Gitu, bahwa tapi gini bahwa dosanya itu dosa tentang virus itu. Jadi bukan dosa prostitusi tiba-tiba dikirim virus oleh Allah, bukan itu maksudnya ya. Dosanya minum khamar tiba-tiba dikirim virus COVID, bukan itu. Tapi dosanya itu adalah mentransformasikan virus itu dari manusia ke manusia. Itu kan ulah manusia. Dari mana virus itu? Virus itu kan dari binatang. Dia ada corona itu ada di binatang, dan di binatang perlu itu, khususnya binatang sejenis, kata orang biologi, sejenis kelelawar. Jadi sejenis kelelawar yang harus cari makan sampai puluhan kilometer, dia harus terbang, dia perlu energi yang besar. Oleh sebab itu maka kemudian dia harus mengirim DNA dari otaknya ke sel-sel tubuhnya, khususnya kepada sayapnya, sehingga sayap bisa berkepak terus, sehingga jadi tenaga gitu. Tapi seringkali DNA yang dikirim oleh otak ke sayap itu dihantam oleh antibodinya, sehingga kemudian DNA itu tidak jadi tenaga, akhirnya dia jatuh kan, itu mati di bumi kan. Maka untuk supaya antibodi itu dia tidak menyerang DNA, dikasih virus corona itu.
Di virus corona itu dikirim oleh mereka ke dalam tubuh ada di permukaan kulit dan dikirim ke dalam ke dalam sel-sel tubuh dia. Nah, sehingga kemudian antibodinya nyerangnya corona, sehingga DNA tadi bisa membuat tenaga mereka, gitu kan. Itu dasar teorinya awal. Lalu kemudian problemnya, salahnya adalah kelelawar dijual oleh manusia di pasar hand to hand. Orang makan kelelawar, kalau Rasulullah mengatakan jangan membunuh kelelawar. Tapi dia makan, dia jual di pasar hand to hand, sehingga kemudian virusnya pindah dari tubuhnya dari tubuhnya kelelawar tadi masuk ke tangan manusia. Tangan manusia digaruk-garuk pipi, kan? Kalau gatal garuk pipi, kemudian virusnya nempel di pipi, nah masuklah ke hidung, masuk di tenggorokan. Ternyata di tenggorokan ada reseptornya. Reseptor itu ada memang tempat di mana kalau virus itu masuk dia berkembang biak di tenggorokan. Tepatnya situ tenggorokan sampai di paru-paru. Itu yang diserang hanya itu. Tenggorokan, paru-paru. Ketika dia di situ bereproduksi sampai jutaan virus, sehingga dia nggak bisa bernapas. Jadi meninggalnya orang itu karena gagal bernafas. Nah itu kenapa dia menjadi ketika virus itu masuk dan bereproduksi di situ dan gagal bernafas, karena dianya sendiri tidak sehat hidupnya. Gitu. Makanya sebetulnya komorbid, orang yang punya penyakit menahun kena virus itu pasti ini berpeluang dia berisiko tinggi. Tapi orang sehat aja enggak apa-apa gitu. 1 hari 2 hari antibodi kita akan bekerja nyerang dia mati sendiri kan. Karena virus itu kecil kan. Ukurannya 5 mikron. 5 mikron itu kan rambut aja dibuat satu desimeter atau berapa gitu kan. Itu 78 mikron. Dia 5 mikron, jadi 14 kali lebih kecil daripada rambut, dipotong rambut. Potong satu milimeter atau 1 desimeter lah. Sebetulnya yang potongan terkecil lah. Sangat kecil itu. Tapi dia bisa bereproduksi dari hidup, lalu kemudian jadi jutaan di tenggorokan, menyumbat tenggorokan, nggak bisa nafas. Orang gagal bernafas. Tapi kalau orangnya sehat, ya tidak apa-apa, dibunuh oleh antibodinya. Gitu. Itu tentang virus. Nah, dengan demikian sebenarnya betul tadi refleksi kita adalah apa? Ikutin aturan-aturan agama. Kalau agama memang tidak boleh membunuh binatang-binatang seperti kelelawar, ya jangan. Tidak boleh makan itu, ya jangan, gitu kan? Kan tidak boleh dimakan binatang-binatang seperti itu. Nal khaba'is kan itu kan. Jadi itu binatang yang haram untuk dikonsumsi, jangan dimakan. Kita yang makan yang halal-halal aja lah. Yang halal pun ketika sudah mengganggu kan ya tidak boleh juga kan. Daging terlalu banyak kan. Ya, nanti akan timbul tadi itu saudara mengatakan akan timbul ada penyakit nanti mungkin tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Tadi saudara Zulki mengatakan diabetesnya tinggi. Kalau dia sering puasa diabetesnya akan menurun. Tapi itu harus cari referensi di Siki ya. Apa betul dengan puasa itu diabetes akan berkurang? Karena diabetes puasa itu yang orang mengatakan, yang para orang-orang kesehatan mengatakan betul-betul dia bisa mengurangi risiko kanker kalau puasa ya. Tapi diabetes mungkin karena kurang konsumsi, ya bisa juga. Oke. Jadi sekali lagi refleksi tentang tadi kadang COVID-19 itu ya memang itu sekarang menjadi gejala dunia dan menjadi heboh dunia dan bisnis vaksin dan sebagainya kan. Sehingga kemudian kita pun sekarang ratusan triliun habis uang untuk beli vaksin. Kita divaksin sampai booster 3 kali gitu kan. Termasuk saya vaksin 3 kali loh, Bin. Dan saya sebenarnya tanpa vaksin saya tidak berisiko. Karena saya olahraganya tiap pagi gitu. Tapi ya karena kalau masuk kampus harus pakai Peduli Lindungi, ya harus vaksin lah sampai booster kan. Nggak bisa masuk kampus kalau nggak pakai vaksin. Coba berapa belanja negara untuk vaksin saya, padahal saya nggak perlu divaksin.
Jadi terlalu banyak orang yang tidak perlu divaksin, tapi kemudian divaksin juga, akhirnya kemudian belanja negara menjadi boros. Akhirnya negara kehabisan uang, kehabisan fiskal ya. Akhirnya kemudian minjam lagi, dan sekarang ya harus bayar bunganya saja 400 triliun per tahun. Saya nggak bayangkan. Allah Akbar. Mudah-mudahan sih negara Indonesia tidak selamat lah, tidak bubar lah, karena terlalu banyak utang. Oke, saya kira itu refleksinya Ikram ya. Jadi memang ya harus ikutin agama itu. Saya kira ikutin agama itu shiratal mustaqim, sehat, makan gizi seimbang betul, tidur cukup, olahraga cukup. Saya kira sehat-sehat aja. Ya, alhamdulillah ya, saya ada sebentar lagi pensiun ya, masih nggak ada penyakit yang memang risiko ya. Karena tadi pola hidup. Jadi kalau saya cerita, saya memang risikonya terlalu muda. Jadi usia 40 saya sudah berisiko. Sehingga kemudian cepat memperbaiki dan lalu diperbaiki pola hidup, lalu kemudian menjadi sehat. Sampai sekarang ya. Kalau risikonya itu usia 50-an, biasanya orang tubuh risiko di usia 50-an itu biasanya terlambat, sehingga tidak susah memperbaiki. Kalau saya di usia 40 sudah berisiko. Sehingga kemudian cepat recovery. Oke, saya kira gitu ya. Ikram, jelas Ikram ya? Jelas, Prof. Terima kasih banyak. Oke, silakan nanti yang ketiga dijawab langsung. Ini Siki. Sama ya, Salimah, sama tadi siapa? Safina. Sama Safina. Nur Rahmah. Sama Nur Rahmah. Nah, Nur Rahmah sama Safina ya. Itu pertanyaan saudara Aprilia tuh. Kesehatan sosial terganggu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari April. Tinggal terusin ya, tinggal terusin. Ya. Oke. Tapi untuk yang ketiga ini supaya komentari gini. Kesehatan sosial itu sebenarnya adalah sesuatu di luar kesehatan mental ya, Safina ya. Kesehatan sosial itu adalah hubungan sosial antara satu orang dan orang lainnya. Jadi manusia itu kan makhluk yang butuh orang lain. Untuk makan di meja makan kita ada ikan saja, itu kan kita butuh nelayan. Butuh kemudian distributor nelayan dan menangkap ikan di laut. Habis sampai di pantai, sampai di darat, maka butuh distributor. Ketika sampai distributor, maka butuh kemudian teller. Teller itu yang menjual di pasar, gitu kan? Kalau sampai di pasar, kita butuh transportasi dari rumah ke pasar. Sudah untuk dapat satu ekor ikan yang kita makan di meja makan saja sudah 4-5 rantai orang yang terkait dengan itu. Itulah maka kemudian manusia itu harus bisa berkolaborasi satu sama lain gitu. Maka untuk berkolaborasi itu salah satu yang kebutuhannya kita harus respect kepada orang lain. Satu kemudian menerima, kemudian yang kedua respect, yang ketiga menghargai. Jadi menerima ada orang lain kita butuhkan, respect kepada dia yang telah berjasa untuk kehidupan kita, lalu hargai jasa dia kepada kita. Itu. Tapi kalau kemudian kita ingin dominan kepada orang itu, nah, lu harus ikut sama gua. Pokoknya lu siapin ikan sekian kilo, masukin ke rumah gua. Pokoknya dengan gaya dia gitu kan, dengan gaya jawaranya dia nggak mau bayar segala macam, itu penyakit sosial. Kenapa? Karena orang tadi itu harus pertama menerima, yang kedua menghargai, kemudian dia menghormati, yang ketiga menghargai. Dengan cara seperti itu kan dia tidak menghargai orang lain. Karena otoritasnya di otoriter menyuruh orang seenaknya, itu namanya tidak menghargai orang lain. Maka kemudian itu akan terjadi social disease. Itu yang paling rendah ya, yang paling rendah. Tapi kemudian social disease yang sudah sangat menjadi masalah sosial itu kayak gepeng, homeless society namanya. Homeless society, masyarakat yang tidak punya rumah. Kan ada di Indonesia, Jakarta kan ada orang homeless society itu di Perumbung, itu kan banyak homeless. Jadi orang nggak punya rumah, nggak punya alamat.
Pokoknya tidurnya sedapat-dapatnya itu kan namanya itu penyakit pekat, penyakit masyarakat. Jadi orang-orang homeless itu dirinya sendiri bermasalah dengan dirinya dan dia bermasalah bagi orang lain. Coba kalau dia tidak punya rumah, pasti dia tidak punya MCK, mandi cuci kakus. Di mana? Pasti dia sembarangan. Ketika ada sembarangan, maka kemudian akan mengganggu kebersihan lingkungan, gitu. Nah itu kan menjadi penyakit sosial. Gitu kan. Kemudian yang kedua prostitusi itu kan juga pekat juga sebenarnya. Walaupun itu orang UI orang sosial itu kemudian naikin dia menjadi bukan prostitusi tapi PSK, pekerja seks komersial. Jadi itu jadi pekerjaan. Kalau saya itu pekat itu. Saya di Pemda itu masih mengkategorikan itu pekat. Tapi teman-teman UI, Anda jangan katakan itu pekat. Sehingga saya sudah hampir kalah waktu itu dengan teman-teman UI ketika tentang keramat tunggak. Sebenarnya mungkin nggak kenal keramat tunggak ya di Jakarta Utara. Prostitusi, jadi lokalisasi prostitusi Jakarta Utara di Tanjung Priuk. Dan dari UIN hanya saya gitu. Dari UI kan banyak sosiolog. Wah, banyak kan. Sehingga di mata gubernur saya kalah gitu kan. Akhirnya saya bilang Pak Gubernur waktu itu Pak Sutioso, oke lah argumentasi saya kalah Pak. Tapi Bapak akan menyesal kalau Bapak nggak tutup itu. Kenapa? EPE kan bergerak orang gitu. Akhirnya Pak Sutioso nutup tanggal 1 Desember tahun 2000. Dan sampai sekarang nggak ada lagi, tinggal Islamic Center. Itu Islamic Center di Jakarta itu bekas keramat tunggak sosialisasi WTS itu. Kerja seks komersial kata teman-teman UI, dan saya menjamin Pak Gubernur bahwa dengan ditutup itu tidak akan terjadi pelayanan seks komersial yang tidak terkendali. Ditutup. Karena bagi saya tetap penyakit sosial, penyakit masyarakat. Bagi teman-teman sosiologi itu adalah pekerja seks komersial pekerjaan, tapi bagi saya itu penyakit sosial. Kenapa? Karena akan mengganggu rumah tangga orang lain gitu kan. Akan mengganggu penyakit yang tertransformasi dengan pekerjaan seks tersebut dan sebagainya, sehingga kemudian bagi saya itu social disease, itu penyakit sosial. Jadi gelandangan, pengemis, prostitusi itu adalah penyakit sosial. Nah, problemnya adalah saudara bahwa penyakit sosial ini tidak ada kliniknya. Kliniknya hanya dengan pemerintah. Tapi kalau penyakit mental ada kliniknya, klinik psikologi, maka ada psikologi klinis. Baik, saya akan mulai dari anatomi ilmu ini gitu kan. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa di kita dalam rangka menjadikan IAIN itu jadi universitas, kita bikin salah satu fakultas rumpun ilmu kesehatan. Ada kedokteran, ada kesehatan masyarakat, dalam kedokteran itu nanti ada keperawatan, ada kebidanan, tapi kebidanan di kita nggak ada. Ada farmasi. Farmasi, keperawatan, kebidanan itulah ilmu yang berkaitan dengan kesehatan fisik seseorang. Kesehatan fisik seseorang ya. Dan itu dari kedokteran. Jadi rumpun kedokteran itu nanti ada keperawatan, ada kebidanan, dan ada farmasi. Farmasi itu yang melayani obat-obatan untuk mereka yang diidentifikasi berpenyakit apa, dan kalau memang penyakit itu harus diobati ya diobati. Tapi kalau masih dicegah dengan cara apa? Dengan cara pola hidup sehat. Kemudian yang kedua, ada juga kita punya Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk membangun kesehatan sosialnya. Lalu kemudian yang ketiga, kita juga ada Fakultas Psikologi untuk membangun kesehatan mentalnya gitu. Maka sebaiknya memang nanti psikologi itu harus ada psikologi klinis untuk melayani orang yang menderita kelainan atau gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu kan itu yang sangat beratnya itu kan sudah sampai kemudian ya kelainan jiwa dan sebagainya ya.
Tapi pada tingkat-tingkat yang paling sederhana kan mungkin dia stres, depresi, itu kan juga persoalan-persoalan psikologi, dan itu harus dilayani oleh psikolog. Maka di psikologi itu ada psikologi klinis. Walaupun di psikologi kita itu belum dikembangkan. Kenapa? Karena orangnya belum banyak. Itu orang psikologi klinisnya belum banyak. Karena psikologi kan belum begitu lama. Itu kan pecahan dari tarbiyah. Tahun 2000-an lah, baru 20 tahunan. Baik. Saya ingin teruskan bahwa dalam konteks kesehatan itu ada kesehatan fisik ya. Jadi ada kesehatan fisik itu yang dihadapi oleh kedokteran, ada kesehatan sosial yang dihadapi oleh atau yang dimasuki dengan orang-orang kesehatan masyarakat, kesmas, dan ada kesehatan mental yaitu orang-orang dari psikologi. Dan kita-kitanya tiga-tiganya kita punya. Win punya. Nah, lalu kemudian apakah ini ilmu Islam? Apakah ilmu ini ilmu Islam? Pada dasarnya, bagi kita bisa jelaskan bahwa semua ilmu yang ada di dunia ini itu berangkat dari Islam. Kenapa? Karena ilmu itu, sebagaimana sudah saya jelaskan pada di awal-awal, bahwa ada ilmu yang Allah sampaikan dengan wahyu al-matlu, yaitu Al-Quran. Jadilah ilmu itu ilmu kalam, teologi atau ilmu akidah, ilmu kalam. Jadilah ilmu fikih, jadilah ilmu akhlak, jadilah ilmu tasawuf, dan jadilah filsafat Islam. Ya. Tapi ada yang memang wahyu yang diciptakan dalam alam semesta ini. Alam semesta yang besar ini kan sebenarnya hukum-hukum alamnya itu artinya aturan-aturan yang terkait dengan kehidupan alam semesta ini kan ada penciptanya, bukan alam terjadi dengan diri sendiri, tapi ada penciptanya. Ada pendesainnya dan ada kreatornya. Who is the great creator? Kreator adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ilmu apapun tentang biologika, tentang zoologika, tentang fisika, tentang apapun itu sebenarnya Allah yang menciptakan, tapi yang menemukan manusia. Menemukan adalah ilmuwan. Al-Batani penemu ilmu fisika, astronomi, ya, dia hanya menemukan, tapi yang menciptakan hukum geosentrisnya atau heliosentrisnya adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian kita ingin melihat kedokteran, apakah memang Al-Qur'an banyak bicara itu, gitu kan. Kedokteran itu bicara tentang kesehatan manusia, tentang struktur tubuh manusia secara biologis, itu semua dibahas dalam kedokteran. Bagaimana jika terjadi kelainan ini, diagnosisnya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Itulah kedokteran. Bagaimana kalau ada virus. Bagaimana kalau ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh, lalu kemudian tubuh itu menjadi terganggu kerjanya, bagaimana bunuh bakteri, itu sebenarnya kerjanya dokter. Maka diberikan antibiotik untuk membunuh bakteri-bakteri tadi. Maka diberikanlah vaksin untuk membunuh virus-virus yang masuk dalam diri kita. Karena virus itu hanya bisa dibunuh oleh antibodi. Antibodi itu kadang-kadang tidak bekerja. Lamanya kan 5 hari baru bisa terbentuk antibodi setelah virusnya masuk. Maka seringkali orang yang komorbid itu tidak sanggup, tidak cepat antibodinya tubuh, sudah terlalu banyak virusnya dalam tubuh, sehingga kemudian tubuhnya sudah terlalu parah, ya kan? Terlalu parah, ya kan? Tidak bisa tertolong lagi. Walaupun memang kalau COVID kan tingkat mortality-nya hanya 3-4% saja. Yang lain-lainnya sembuh dengan dirinya sendiri karena antibodinya sudah siap. Oke, kembali pada tadi bahwa semua yang alam semesta ini, tubuh manusia ini ada aturannya, lalu kemudian dipelajari oleh orang kedokteran. Jika bakteri ini, maka kemudian antibiotiknya ini. Maka itulah antibiotik untuk flu ini, antibiotik untuk penyakit bakteri paru-paru, kuman paru-paru ini, antibiotik untuk luka ini, semuanya ada antibiotiknya.
Dan itu ditemukan oleh orang-orang di kedokteran. Dengan demikian sebenarnya mendiagnosis berbagai macam penyakit itu sebenarnya dalam proses memahami hukum alam yang Allah ciptakan pada tubuh kita, pada tubuh manusia. Jadi ya tubuh manusia itu kan rentan, apalagi kalau sekarang kan gangguan obesitas ya. Obesitas itu kan kegemukan ya. Kalau saudara-saudara mungkin misalnya masih kuliah kan belum obesitas ya. Dan nanti kalau udah mulai bekerja biasanya begitu, udah mulai banyak makan itu kan. Banyak makan. Itu hitung itu. Berapa berat badan kita, berapa tinggi badan kita, kemudian berapa massa tubuh itu gitu kan. Ketingin hitungnya IMT aja, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuhnya berapa? Kalau yang ideal itu kan 18 sampai 23. Indeks massa tubuh itu kita dapatkan ketika adalah perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Dihitung sampai ketemu angka itu, lalu kemudian kalau bisa masih 23 ke bawah, itu sampai 18, itu kita itu tidak obesitas. Kalau tidak obesitas, itu artinya bahwa kita tidak rentan penyakit. Tapi kalau di atas itu ada obesitas, itu rentan penyakit. Artinya penyakit akan lebih mudah datang pada kita. Dan tubuh kita tidak mempunyai kekuatan imunitas untuk menahan, menolak penyakit-penyakit itu. Jadi itu semuanya adalah hukum-hukum Allah yang ada dalam tubuh kita. Yang itu dipelajari oleh kedokteran. Dokter ketika dia bekerja itu harus ada orang yang membantu. Itulah perawat, suster itu membantu dokter dia melakukan tindakan-tindakan. Membantu kemudian caring pada pasien adalah suster itu. Kemudian yang membantu proses kelahiran itulah midwife, itulah bidan. Ketika dokter mendiagnosis penyakitnya ini, maka obatnya ini dikasih resep, kasih ambil ke apotek. Maka mencari ilmu farmakologi, maka di kita ada prodi farmasi. Nah itu semuanya dalam rangka kita terlibat dalam proses membuat manusia muslim ini menjadi manusia yang sehat secara fisik ya, secara fisik. Lalu kemudian untuk kesehatan secara sosial, itulah yang kemudian muncul ilmu kesehatan masyarakat. Namanya juga Kesmas, kesehatan masyarakat. Paradigma Kesmas itu paradigmanya paradigma sehat. Dalam bahasa seluruhnya, kalau kedokteran itu paradigma sakit, kalau Kesmas itu paradigma sehat. Paradigma sakit itu adalah dia bicara sakit, penyakitnya ini, obatnya ini gitu. Tapi kalau Kesmas itu kalau ingin hidup sehat begini, gitu. Paradigmanya paradigma sehat. Termasuk nanti dalam paradigma sehat itu ada 4 bidang kesehatan, bidang utama kesehatan. Dan itu yang tadi belum banyak dibahas oleh pemakalah hari ini. Ada 4 bidang kesehatan. 1, kesehatan gizi atau nutrisi dengan gizi seimbang ya. Yang kedua, kesehatan lingkungan. Ketiga, kesehatan reproduksi. Dan yang keempat, kesehatan kerja. Malah Anda tadi masuk pada aspek kesehatan yang kelima, itu promkes, promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu sebenarnya bagian dari kesehatan masyarakat, tapi bukan substansinya, karena mempromosikan supaya mempunyai pola hidup sehat. Ada pola hidup sehat, bersih dan sehat ya, PHBS namanya, pola hidup bersih dan hidup sehat. Oke, kembali kepada tadi bahwa manusia itu perlu makan yang bergizi, itu yang cukup nutrisinya, yang nutrisinya memenuhi kebutuhan fisik kita, gitu kan. Makanya kemudian untuk itu Allah sudah langsung terlibat. Jadi dalam konteks ini hidup sehat dengan nutrisi yang bagus itu menjadi bagian penting dari hidup manusia, makanya Allah langsung terlibat, maka dia langsung menyampaikan dalam ayat Al-Qur'an. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, kan? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Waskurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian semuanya.
Kalau semua yang bikin laut Allah. Di laut ada kehidupan ikan itu juga Allah. Dalam ikan itu adalah gizi-gizi protein-protein hewani juga Allah. Yang menumbuhkan kacang-kacangan juga Allah di bumi ini. Bumi ini kan punya Allah. Ditumbuhkan kacang-kacangan, muncullah tempe, muncullah tahu, itu kan dari Allah juga kan. Artinya ketika lalu kalau sudah tersedia, Allah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang bergizi dari yang kami rezekikan untuk kalian semuanya. Gitu. Tapi kemudian ada penafsiran yang pemaknaan yang lain dari thayyibat itu, yaitu bergizi dan halal. Bergizi dan halal. Karena kalau dari yang haram, ini kalau haram itu sebenarnya akan menimbulkan mafsadah. Jadi ketika gini, beras belinya dengan uangnya uang biasa, uang rupiah yang disediakan oleh Peruri. Kita beli ke pasar, berasnya juga beras yang memang ada di pasar, semuanya orang beli beras yang sama kan, berarti berasnya halal. Uang yang kita pakainya halal, uangnya ya. Tapi ketika uang itu kita dapatkan dengan cara yang tidak benar, apakah hasil merampok, atau yang paling soft, hasil korupsi lah, gitu. Hasil korupsi. Ketika orang itu korupsi, bukan ada mafsadah bagi orang lain, gitu. Ada mafsadah bagi orang lain. Jadi ketika orang itu korupsi, maka ada mafsadah yang akan timbul dari korupsi itu bagi orang lain. Umpamanya gini. Ada proyek 1 miliar pengaspalan jalan. Dikurangi oleh kontraktornya 250 juta. Kenapa? Karena akan ngasih 150 juta untuk pemilik proyek itu, untuk pimpronya, gitu kan. Maka si orang pemborong jalan itu pasti akan mengurangi komponen. Mungkin aspalnya yang dari kelas 1 turunkan jadi KW3. Batunya yang mestinya 15 cm jadi 10 cm. Itu kan ada pengurangan. Kenapa? Karena uang itu dipakai untuk membayar bosnya, gitu kan. Artinya akan mafsadah bagi orang banyak, gitu. Akan mafsadah bagi orang banyak. Maka kalau ada jalan baru di aspal tahun ini, tahun depan sudah belum potong, sudah banyak bolong-bolong lagi, itu pasti ada pengurangan komponen. Karena kalau penghitungan anggaran di Bappenas semuanya sama. Dan pasti ada uang yang terredistribusi belok distribusinya. Itu kan mafsadah bagi orang banyak. Ketika mafsadah bagi orang banyak, dapat uang, dibawa ke pasar beli beras, uangnya benar, berasnya benar, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang menimbulkan mafsadah bagi orang banyak, maka jadi haram. Nah, ketika haram ya kemudian ya jadi sel-sel tubuh. Jadi beli ikan ayam, beli ikan sapi, daging sapi, jadi sel tubuh kan. Sel tubuh dari yang dibeli dengan dari uang yang dengan cara yang haram, maka kemudian sel tubuhnya sel tubuh yang haram, yang tidak benar. Itulah yang akan dibawa sampai ke akhirat ketika tidak ditobati oleh kita selama di dunia ini. Maka kemudian ketika itu dari sel-sel tubuh kita yang sehat ini kalau hasil dari membuat mafsadah orang banyak, itu kan akan menimbulkan penzaliman yang luar biasa kepada orang banyak, maka Allah tidak berkenan. Tobati dahulu itu semuanya. Lalu jadi kata-kata thayyibat itu ada pengertian bergizi, ada pengertian yang halal. Tapi yang dalam konteks hari ini adalah kita makanan yang bergizi. Ada unsur karbohidratnya, ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, ada seratnya, kemudian ada kemudian susunya dan sebagainya. Itu sebenarnya kan akan bagus. Maka saudara akan sehat. Kalau saudara akan sehat, maka ketahanan belajarnya juga akan cukup lama, gitu kan. Jam 1 siang masih seger, gitu kan, karena makanan asupan kita bagus. Maka kemudian ketika orang nggak paham, saya masih paham dengan baik. Nah, gitu. Jadi kemudian ada jadi orang pintar, gitu kan. Kalau asupan gizi kita bagus, maka kita juga akan menjadi orang yang sukses dalam belajar. Ketika kita jadi orang pintar, maka dimanapun kita berada ya pasti
pasti dipakai orang karena kita pintar. Itu ya, jadi yang adalah itu. Kita dapat asupan yang bergizi. Masyarakatnya jadi masyarakat yang sehat, masyarakat yang produktif, masyarakat yang cerdas, bisa menghasilkan sebuah kekuatan bangsa, baik ekonomi maupun peradabannya, sains dan teknologinya itu ditentukan oleh mereka yang memang dia cerdas dan dia adalah sehat. Itu yang pertama dari segi nutrisi ya. Yang kedua, kesehatan lingkungan. Nutrisi baik, tapi lingkungannya nggak sehat. Lingkungannya nggak sehat. Umpamanya di jalanan lah, terlalu banyak karbon, sisa pembakaran dari mobil itu kan, mobil motor lalu sehingga kemudian udara yang kita hirup dari luar itu mengandung aspek-aspek lain, mengandung karbon dan sebagainya, dan hidup tidak lagi bisa filter dengan baik, lalu masuk ke paru-paru. Itulah akan menjadi penyakit di paru-paru. Ketika paru-parunya berpenyakit, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama. Kalau saudara ya akan selesai jadi sarjana usia 24, mungkin nanti jadi dokter dalam usia 27, 28 sampai 30 kalau terus-terusan kuliah ya dengan baik ya. Itu kan kalau saudara sehat kan bisa berdedikasi kepada bangsa dan negara itu sampai usia 50 sampai usia 60, berarti 30 tahun kita bisa berdedikasi. Tapi kalau kita sakit usia 40 sakit-sakitan, maka kepintaran kita tidak akan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Maka kemudian untuk supaya manusia Indonesia itu manusia yang sehat, maka lingkungannya harus sehat. Udara yang kita hirup harus bersih. Kemudian yang kedua, udara yang kita hirup sehari-hari harus lepas dari banyak bakteri, dari kuman penyakit. Dan kita tahu bahwa lingkungan kita tidak terlalu bersih. Ya, kenapa? Karena sampah-sampah rumah tangga saja itu masih belum bisa terolah dengan baik. Masih belum bisa terorganisir dengan baik gitu kan. Masih banyak orang buang sampah di mana-mana sembarang. Kita punya banyak ribuan sungai di Indonesia, tapi tidak ada satupun sungai yang bening. Semuanya kotor. Airnya ya. Kenapa? Karena dia bawa lumpur-lumpur, bawa tanah dari gunung dan sebagainya. Kenapa? Karena gunungnya digunduli oleh kita sendiri gitu. Tanam pohonnya ditebang, dijual ke Korea, dijual ke Taiwan. Dijualnya pohon-pohonan, jadi meja dibeli oleh kita. Jadi kan yang untung Taiwan. Kita rugi dua kali kan, rugi devisa. Kenapa? Karena kita beli meja dari Taiwan, beli meja dari Korea, gitu kan. Lalu kayu-kayu di kita, gunung kita juga kita rugi. Kenapa? Karena sudah terjadi erosi, karena untuk yang menahan airnya sudah tidak ada, kan? Dipotong-potong oleh kita sendiri. Dan ya kita tidak usah menyesali, tapi that's the political decision dari negara kita, dan boleh kita orang memotong pohon seenaknya, menjual pohon seenaknya, mengeksplorasi Kalimantan seenaknya dan seterusnya. Wallahu alam. Tapi bahwa lingkungan kita memang rusak itu bukan oleh Allah yang memang rusak, tapi oleh tangan kita sendiri. Sekali lagi bahwa untuk supaya hidup sehat itu ya lingkungan harus bersih, udara harus bersih, dan udara harus bersih itu harus dimulai dari lingkungan di mana pepohonan harus tetap bisa menyerap karbon, lalu kemudian menghasilkan oksigen, gitu kan. Tapi kalau pohonnya ditebang, maka kemudian karbon akan berkeliaran dan akan menjadi dikonsumsi oleh manusia. Sehingga kemudian sekarang dunia semakin panas, kan? Sudah terbukti sekarang kan, di negara-negara subtropis sudah banyak mulai kena dampak pencairan es itu. Kenapa? Karena
dunia semakin panas karena pohon-pohonnya ditebang tadi, karena karbonnya nggak ada yang nyerap. Yang nyerap hanya satu, daun. Dan itu di negara-negara tropis itu. Negara tropis itu salah satunya Indonesia. 3 negara tropis di dunia yang jadi penolong dunia itu ya Indonesia, Brasil, dan Kongo. Kalau 3 negara itu sudah mulai gundul atau banyak gundul, maka kemudian dunia ya akan bencana. Itu sudah. Jadi lingkungan itu harus kita jaga kebersihan. Bersihan mulai dari rumah kita, halaman kita lah kira-kira. Ya, kemudian itu bisa mensupport kebutuhan fisik kita. Yang ketiga, kesehatan reproduksi. Bahwa ya manusia di dunia ini perlu reproduksi. Jadi perlu orang mau melahirkan. Dan sekarang yang salah satu negara yang masih produktif bisa melahirkan anak itu salah satunya Indonesia. Karena birth rate kita masih 2,6. Mortality rate kita 0,6. Jadi masih surplus 2% tiap tahun. Sedangkan di Jerman kan sudah minus, saya kira. Lebih banyak meninggal daripada yang lahir. Singapura juga begitu. Singapura bahkan seimbang antara yang lahir dengan yang meninggal. Maka penduduknya tidak tambah 4,5 juta aja. Karena banyak orang yang sudah tidak mau melahirkan. Bukan tidak mau seks, tapi mereka seksnya mau tapi nggak mau melahirkan. Kalau di Indonesia itu masih orang senang melahirkan dan senang punya anak. Itu salah satu cara berpikir yang saya kira sangat baik lah. Walaupun bagi pemerintah tidak menarik. Kenapa? Karena birth rate kita masih 2,6. Mestinya kan kalau 0,6 ya mungkin 1 atau 1,5 lah, jangan sampai 2,6. Sehingga terus di sebelumnya. Baik, kembali bahwa whatever tentang reproduksi itu satu yang saya kira sangat baik bagi dunia supaya tetap ada penduduk di dunia yang lain, karena orang sudah nggak bisa hidup lagi, pasti akan meninggal. Maka generasi berikutnya. Tapi harus dilahirkan dengan sehat. Dari mana kesehatan reproduksi itu dimulai dari proses pernikahan ya. Jadi reproduksi yang dalam pernikahan, karena kalau di luar nikah itu kan menjadi tidak sehat juga, karena ketika luar nikah nanti anak itu meninggal, ketika anak ingin dapatkan waris, karena harus ada akta lahir dan juga akta lahir tersedia dalam buku perkawinan mereka. Nah, dengan demikian maka cash pro itu, kesehatan reproduksi itu tidak semata-mata soal higienitas dalam proses reproduksinya, tapi juga dalam dimensi hukumnya. Maka saya selalu bicara tentang kesehatan prenatal. Prenatal itu dari mulai proses memilih calon suami atau calon istri. Kemudian yang perempuan bolehlah memilih calon suami, yang laki-laki boleh memilih calon istri yang sesuai dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Tapi kemudian dalam konteks untuk kesehatan fisikal ya, jangan sampai terjadi physical disease, jangan sampai terjadi stunting, jangan sampai terjadi penyakit bawaan genetik yang dari kandungan, maka proses kehamilan itu harus dijaga betul. Jaga nutrisinya dijaga, kelahirannya juga dijaga, jangan sampai kemudian nanti terjadi korban atau mortalitas, jadi terjadi kematian karena proses kelahiran. Harus dijaga dan harus terjaga supaya sehat bayinya dan sehat ibunya. Tapi kalau bayinya lahir ibunya nggak sehat, lalu kemudian tidak bisa di-feeding. Tapi kalau ibunya sehat, anaknya sehat juga akan bisa di-feeding. Dalam rangka apa? Sebenarnya dalam rangka menciptakan generasi berikut yang jauh lebih sehat. Maka Allah di sini terlibat dengan Allah berfirman, wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan khafu alaihim falyataqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Itu surah Al-Isra itu. Takutlah kalian jika untuk menghasilkan atau meninggalkan generasi yang lemah. Jangan sampai generasi yang lemah. Jangan sampai terlahir generasi yang lemah. Harus terlahir generasi yang sehat.
supaya nanti anak-anaknya sehat. Ketika anak sehat itu bisa belajar, anak sehat itu bisa kemudian cerdas, gitu kan. Baru kemudian yang keempat, dimensi yang keempat dari kesehatan masyarakat itu adalah kesehatan kerja. Karena bagaimanapun orang mau bekerja. Kalau kalian lihat nanti gedung kalian tuh gedung kampus, sebenarnya itu nomornya nomor 4 Bu Iin itu. Ya, paling depan tapi nomor 4. Nomor satunya ekonomi di paling belakang. Karena itu paling akhir itu. Gedung Tarbiyah itu dibikin paling akhir. Paling akhir maka namanya gedung 4. Nah, di gedung 4 itu sampai lantai 7. Sampai lantai 7. Nah, sekarang gini. Ketika sampai lantai 7, saya ngajar di lantai 7, umpamanya saya ngajar lantai 7. Saya sudah usia 60-an segini, udah profesor, udah doktor, udah banyak karya buku-buku saya. Tiba-tiba ada earthquake, ada gempa bumi. Gempa bumi tidak boleh kita pakai lift. Jalur evakuasi kita tertutup, terkunci. Akhirnya itu kan jadi korban, gitu. Jadi akhirnya kan jadi korban kita. Jadi korban. Nah, oleh sebab itu maka kemudian sebuah gedung itu akan sangat baik untuk bekerja jika dia memang punya jalur evakuasi. Ketika kebakaran atau ketika gempa bumi. Karena menciptakan SDM itu perlu waktu. Perlu waktu. Saya sih tidak ingin apa, tapi saya ingin memberikan reminding aja kepada kalian. Umpamanya, gini, umpamanya saya berdekat lah, ketika saya pernah dekat. Datanglah dokter yang sangat luar biasa, datang ke Tarbiyah, cum laude, lulus, masuk, suruh ngajar oleh kita kan, itu belum tentu mahasiswa puas. Kenapa? Karena dokter yang baru masuk yang pintar itu, dia pasti setahun itu dia akan show up dirinya bahwa dia orang hebat gitu. Maka dia tidak pedulikan mahasiswanya gitu kan. Seringkali begitu. Makanya kemudian untuk menjadi dosen yang hebat dan pintar itu perlu waktu. Nah, kalau orang sudah hebat, sudah pintar, sudah hebat, sudah matang betul, sudah membantu betul pada mahasiswa, itu harus dipelihara, di-maintain gitu. Di-maintain itu. Kalau dia kerja, jangan lantai 7 nggak ada jalur evakuasi, nanti kalau kebakaran gimana? Dia kebakar di atas. Kan nggak mungkin loncat. Maka kesehatan kerja itu adalah salah satunya gedung itu harus mempunyai alat-alat kesehatan yang cukup memadai supaya SDM-nya terpelihara. Itu yang paling utama SDM. Kalau alat lab bisa belilah. Tapi kalau dokter senior mati kebakar itu istimewa besar. Karena untuk menciptakan orang seperti itu kan cukup perlu waktu. Kalau beliau fisikal seminggu selesai. Tapi menciptakan orang yang sangat matang perlu. Makanya kemudian kesehatan kerja itu harus mempunyai berbagai equipment itu dalam itu. Saya waktu gedung itu ketika pertama kali dipakai itu saya dekannya. Saya bikin semua jalur evakuasi saya bikin. Pemadam kebakaran pertama di atas itu setiap ruangan itu saya kasih saluran airnya gitu. Tapi katanya sekarang begitu dicek itu sudah tidak jalan lagi karena tidak di-maintain gitu. Sayang sekali. Walaupun memang Cibadak itu tidak merupakan daerah ring road untuk daerah bencana. Tapi kan kita harus hati-hati, harus antisipasi juga. Karena ya menciptakan orang yang berpengalaman itu tidak begitu bisa instan ya, perlu. Maka orang-orang yang sudah dokter senior itu harus di-maintain betul supaya ya itu makanya itulah kesehatan kerja itu sangat-sangat penting. Jadi satunya tadi lingkungan kerja harus itu. Lalu kemudian yang kedua lingkungan psikologis.
lingkungan psikologis itu ya dosen-dosen itu harus nyaman kerja di fakultas. Harus nyaman, itu kan insentifnya memadai, cukup. Lalu kemudian jangan disenggol-senggol terus, gitu ya. Itu kan menjadi orang tidak nyaman kerja, gitu kan. Ketika tidak nyaman kerja, dia akan keluar. Dia akan keluar. Gitu kan. Kalau seperti saya, kalau sekarang orang sudah nyenggol-nyenggol saya terus, ya saya akan lebih baik pensiun dini. Nggak ada pengaruhnya bagi saya kerja atau tidak kerja di tarbiyah kan, gitu kan. Bagi saya, ya artinya dan sebenarnya ketika saya masih ada waktu 5 atau 10 tahun lagi saya mengabdi kan yang rugi fakultas gitu kan. Sebenarnya ya dari segi kecukupan bukan soal kepangkatan ya, tapi soal keilmuan di mana seseorang bisa menyampaikan kepada para mahasiswa. Oke, saya kira dari saya itu. Jadi 4 aspek itu tolong nanti kalau ada makalahnya dibahas seperti itu. Jadi 4 aspek kesehatan sosial itu, kesehatan masyarakat itu bisa terjelaskan. Anda memang fokusnya kepada kesehatan sosial dari karena mengutip dari WHO kan. Kesehatan fisik, mental, dan sosial, kan? Mentalnya lewat, fisiknya akan di kedokteran, tapi Anda lebih fokus pada kesehatan sosialnya. Nah, kesehatan itu 4 dimensi kesehatan, nutrisi, lingkungan, kemudian reproduksi, kemudian lagi yang keempat adalah kesehatan kerja. Dan itu semuanya ada di Kesmas kita, di Kesmasnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu mungkin dari saya, Bu In ya. Ya, Prof. Kalau Bu In ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Tapi sebelum saya leave, mahasiswa jika ada yang ingin bertanya kepada saya, dipersilakan. Tapi untuk mahasiswa, bisa dipahami nggak penjelasan saya? Bisa, Prof. Oke, ada pertanyaan. Bagus. Ada pertanyaan nggak? Ini masih perdik ya? Saya izin bertanya, Prof. Silakan. Sebelumnya, mohon maaf, Prof. Izin on cam karena jaringan tidak mendukung. Oke. Silakan. Oke, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Miftah Huda dengan NIM akhir 07. Sini saya izin bertanya, kan dalam hadis Nabi itu segumpal darah itu adalah hati, sedangkan secara biologis segumpal darah itu menunjuk pada organ jantung atau dengan kata lain hati yang sebenarnya itu jantung. Kenapa bisa dikatakan demikian, Prof? Itu saja sih, Prof. Iya, di kita itu ada hati dalam pengertian lever. Kalau di Inggris itu dibedakan antara heart dan lever gitu kan. Kalau ya untuk memahami sesuatu itu heart. Atau heart itu jantung itu gitu. Jadi jantung itu sebenarnya. Cuman kita itu kan kalau jantung itu jadi jantung hati gitu kan. Jadi jantung tapi berfungsi sebagai hati. Kenapa? Karena untuk lever kita terjemahkan dengan hati gitu kan. Padahal lever itu tidak pernah jadi organ untuk bisa memahami sesuatu. Tapi kalau jantung itu bisa dipakai untuk memahami sesuatu. Sekali lagi, bahwa jantung itu kalau dalam manusia itu kan kita selalu berpikir itu dengan apa tuh untuk menangkap pengetahuan itu kan otak. Sekali lagi, pengetahuan itu ditangkap oleh mata dan telinga, dikirim ke otak, diolah oleh otak, disimpulkan oleh otak.
Tapi kenapa ada jantung dalam diri kita, jantung ini itu Allah mengatakan juga untuk al-fahmu gitu kan. Kemudian juga Allah mengatakan juga untuk melihat, untuk melihat. Nah, ini jawaban dari filsafat, yang filsafat itu filsafat yang masuki dunia sufisme. Jadi bagi Al-Ghazali, salah satunya adalah Al-Ghazali. Bagi Al-Ghazali, jantung itu bisa dipakai untuk melihat ilmu pengetahuan yang ada di samping Tuhan. Atau contoh yang paling simpel yang ingin saya sampaikan untuk saudara-saudara supaya lebih bisa dipahami, bahwa Rasulullah itu mendapatkan wahyu dengan apa? Kan bukan dengan telinga dia. Dia komunikasi dengan Jibril kan, dan Jibril itu tidak menggunakan pita suara dan tidak menggunakan frekuensi udara untuk menyampaikan pesan suaranya kepada telinga Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena Jibril itu makhluk metafisis. Lalu komunikasi Rasul dengan Jibril itu pakai apa? Pakai jantung. Dengan jantung. Dia mendengar wahyu dari Jibril itu dengan jantungnya. Nah, itu kemudian dipakai oleh para sufi, Zunun al-Misri dan juga oleh Al-Ghazali, di penjelasan Al-Ghazali bahwa dia ketika ingin melihat ilmu pengetahuan di samping Tuhan itu, ya bukan dengan matanya, bukan dengan telinganya, tapi dengan jantungnya. Jantungnya. Contoh simpel begini, kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jika kita melihat seorang dengan keahlian yang sangat luar biasa, biasa berjalan di atas air. Ketika berjalan di atas air itu kan menyalahi hukum alam. Hukum alam mengatakan, hukum berat jenis ya, jika berat benda itu lebih tinggi dari air, maka dia akan tenggelam. Tapi manusia itu bisa jalan di atas air. Nah, ini bukan magic, kata Al-Ghazali. Tapi ada hukum alamnya, ada teorinya. Jadi ini ada di samping Tuhan. Yang bisa melihat itu adalah hanya jantung gitu. Kalau sampai sekarang kalau ilmu fisik tetap hukum berat jenis yang dipakai. Tapi ada yang kontra berat jenis, yaitu hukum yang ditemukan oleh para sufi tadi. Dengan apa dia melihat? Dengan jantungnya. Lalu jantung itu dia kemudian mengolah, lalu kemudian juga digunakan untuk bisa menangkap informasi itu. Sampailah pada keyakinan. Sekarang gini, Miftah kan kamu tetap sepercaya bahwa nanti ada yaumul hisab kan? Percaya ada surga neraka kan? Percaya ada surga neraka, percaya ada hisab. Padahal kita belum pernah tahu surga, belum pernah melihat neraka. Tapi kita percaya. Yang percaya itu apa? Jantung kita. Itulah hati kita. Di hati kita itu anatominya jantung ini. Cuman begitu sampai di Indonesia, kata hati itu dipakai untuk menerjemahkan lever. Jadi menurut saya ini karena keterlambatan orang-orang bahasa Indonesia untuk membuat sebuah kosakata lain untuk lever itu. Sehingga hati itu dari pengertian jantung, hati itu juga dalam pengertian lever. Dan lever itu bukan untuk kepentingan tadi memahami sesuatu. Dia fungsinya ada fungsi-fungsi yang lain. Di situ ada partikel, istilahnya di situ ada particle of God. Sumber kehidupan situ sel inti manusia di lever itu. Kata orang-orang kedokteran, kata orang-orang biomedik ya. Jadi jelas ya, saudara Miftah Huda. Jadi memang jantung itu karena masalah menerjemahkan aja di kita dengan hanya satu kata hati untuk dua anatomi yang berbeda. Sehingga kita jadi rancu. Tapi kita coba kita clearkan aja bahwa hati yang berfungsi untuk berpikir, hati yang berfungsi untuk melihat, hati yang berfungsi untuk menyimpulkan sesuatu dan meyakini sesuatu, itu adalah anatominya jantung, bukan lever. Jelas sebagai yang lain ya? Sangat jelas, Prof. Jelas, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik. Jawabannya. Ya, oke. Saya kira Bu ini bisa ditulisin ya? Bisa, Prof. Nanti saya tambahkan. Oke, monggo, silakan. Sudah cukup untuk semua teman-teman ya.
Nanti diteruskan oleh Bu In. Dipersilakan Bu In ya. Baik. Kalau ini saya bisa live ya. Silakan Prof, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline, bisa di kampus. Tapi kita akan melihat perkembangannya situasinya nih. Kalau Menteri Agama masih bikin WFH terus, karena kita WFH terus. Saya udah kasihan sama siswa S3 Bu In, jadi mereka pada karena tidak saya kasih ke rumah. Kalau ke rumah suka repot di satpamnya, di bukan satpam rumah saya, satpam komplek. Satpam rumah saya sih biasa, tapi satpam komplek suka ribet di situnya katanya. Karena hati-hati lah mungkin mereka. Satpam komplek suka begitu. Jadi saya lebih baik ketemu di kampus, tapi kemudian kita jadwal ketemunya jadi sangat terbatas karena WFH terus. Baik, saya lihat dulu semua ya. Ya Prof, ya. Iya, Silakan. Terima kasih, Prof. Sama-sama ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.